Oke, jadi kali ini kita akan membahas lagi soal-soal latihan penelaran matematika yang kita ambil dari soal-soal SAT dan sekarang udah masuk ke episode 36. Langsung aja untuk soal pertama di sini ada fungsi komposisi ya. Di mana diketahui bahwa ada fungsi f dengan f2 adalah 3, lalu f3 adalah 5, lalu ada fungsi g dengan g3 adalah 2 dan g5 adalah 6. Berapa nilai dari f dari G3? Ingat konsep fungsi komposisi seperti ini, kita tinggal gantikan aja kan ya. Kita tahu bahwa apa? Kita tuliskan dulu f G3 itu sama dengan G3 di sini kan 2. Sehingga f dari G3 adalah F2. Nah, F2 kita tahu berapa? 3. Sehingga f dari G3 itu adalah 3 atau yang B. Cukup mudah untuk soal fungsi komposisi. Kita lanjutkan nomor 2. Selanjutnya nomor 2. Persamaan QS adalah lingkaran pada bidang XY. Berapa jari-jari lingkaran ini? Oke, kita tahu bahwa persamaan lingkaran dengan pusat di A, B dan jari-jari R itu diberikan oleh persamaan X minus A kuadrat ditambah Y minus B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ada juga persamaan yang dijabarkan gitu ya. Jadi ini kan dia belum jabarkan, dijabarkan ada lagi. Cuman kita nggak harus hafal rumus yang kedua itu, cukup pakai yang pertama aja. Lalu gimana caranya kalau yang diberikan itu nggak seperti ini bentuknya? Caranya adalah kita gunakan konsep melengkapkan kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna bagaimana? Ya ini, kayak X min A kuadrat Y min B kuadrat, atau secara umum adalah gini. Kalau ada AX tambah B kuadrat, itu kan kalau dijabarkan dia jadi A kuadrat X kuadrat ditambah 2ABX ditambah B kuadrat. Sehingga kita akan coba munculkan bentuk ini. Di sini berarti kan A-nya kan 1, berarti oke ini dulu deh. Kita punya X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X min 2Y sama dengan 1. Nah ini kan dia belum bisa jadi kuadrat sempurna. Kita kumpulkan dulu X kuadrat dengan 4X, lalu ada Y kuadrat minus 2Y sama dengan 1. Nah kita kan perlu ada 2 kali sekian gitu. Berarti 4 itu kan sama dengan apa? 2 kali 2 kan. Nah 2 kali 2 kita butuh sekarang apa? B kuadrat, atau 2 kuadratnya itu di sini kita munculkan 2 kuadrat ditambah Y kuadrat minus 2 sama dengan 2 kali 1. Nah berarti kita munculkan juga 1 kuadrat. Nah karena kita udah munculkan 2 kuadrat dan 1 kuadrat di ruas kiri, maka ruas kanan juga harus sama. Kita munculkan, tunggu bentar, min 1 ya. Ini bukan 1, maaf. Min 1, maka ini juga min 1. Kita munculkan juga 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. X kuadrat tambah 2 kali 2X tambah 2 kuadrat tak lain tak bukan dia adalah X plus 2 kuadrat. Lalu Y kuadrat min 2 kali 1 kali Y tambah 1 kuadrat dia adalah Y min 1 kuadrat sama dengan 4 tambah 1 kurangi 1 adalah 4. Jadi R-nya kan udah sama ini. X min A, Y min B, R. Kita butuhnya kan apa? Jari-jari atau R saja kan. Sehingga dapat apa? R kuadrat sama dengan 4. Atau R-nya adalah plus minus 2. Nah kita ambil yang positif. Atau jari-jarinya adalah 2. Jadi jawabannya yang A. Nomor 3.
Grafik fungsi linier f memiliki titik potong a, 0 dan 0, b pada bidang XY. Jika a tambah b sama dengan 0 dan a tidak sama dengan b, manakah di antara pilihan berikut yang benar tentang gradien dari grafik X? Oke, di sini berarti kita tahu apa? X1, Y1-nya adalah a, 0 kan ya. Lalu X2, Y2-nya adalah 0, b. Sehingga kita bisa cari persamaannya gitu kan. Di mana kita dapatkan, kita ingat persamaan linier atau persamaan garis yang melewati dua titik bisa dicari dengan Y2 min Y1 per Y min Y1 sama dengan X2 min X1 per X min X1. Gunakan info-info yang ada didapat Y2-nya berarti B min 0 atau B, Y min 0 atau Y. Lalu X2-nya adalah 0, 0 min A atau min A per X min A. Atau kita dapatkan, kita kalikan silang, dapat BX min AB sama dengan min AY. Bagi kedua ruas dengan min A didapat min B per AX ditambah B sama dengan Y. Nah, di sini kita ingat bahwa persamaan linear itu kan ada bentuk umumnya kayak gini kan. Y sama dengan apa? MX plus C. Dengan M adalah gradien. Berarti didapat nilai M-nya adalah apa? M sama dengan min B per A. Nah, lalu gimana? Ingatlah, tadi ada informasi A tambah B sama dengan 0. Kalau A tambah B sama dengan 0, maka ini bisa dinyatakan sebagai A sama dengan min B atau B sama dengan minus A. Sehingga kalau kita lakukan proses substitusi ke persamaan ini dapat apa? Kalau yang ini misalnya berarti M sama dengan, kalau A sama dengan min B berarti min B per min B atau 1. Kalau yang ini juga sama, B sama dengan min A berarti min dari min A per A atau sama dengan 1. Jadi gradiennya 1. Dalam hal ini yang benar adalah gradiennya positif atau yang A. Nomor 4. Diketahui Y sama dengan 3 dan Y sama dengan AX kuadrat tambah B. Pada sistem persamaan di atas, A dan B adalah konstanta. Berapa nilai A dan B agar sistem berikut memiliki tepat dua solusi real? Oke, di sini kita punya sistem persamaan linier dengan kuadrat, di mana cara mengerjakannya adalah kita samakan atau dapat 3 sama dengan AX kuadrat tambah B atau 0 sama dengan AX kuadrat ditambah B minus 3. Nah, sistem persamaan kuadrat itu dia punya dua solusi real ketika apa? Kita harus gunakan konsep diskriminan, di mana jika nilai D lebih dari 0, maka PK punya dua solusi real. Kalau dia sama dengan 0, maka satu solusi real. Kalau dia kurang dari 0, maka dia tidak ada solusi realnya. Sehingga kita perlu cari diskriminan dari bentuk ini. Diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC kan ya. Nah, bentuk persamaan kuadrat ini di mana nilai A-nya adalah A, lalu C-nya adalah B min 3 dan nilai B-nya sendiri adalah 0. Di mana ini tuh bentuk umum persamaan kuadrat ya, yang Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Kalau lupa, saya ingatkan lagi. Kembali lagi ke sini. Nah, kita butuhnya apa? D-nya lebih dari 0. Berarti B kuadrat min 4AC itu harus lebih dari 0.
B kuadrat, 0 kuadrat berarti min 4 dikali A-nya adalah A, lalu ada B min 3. Gini, lebih dari 0. Atau dapat apa? Min, kita bagi kedua ruas dengan min 4, didapat apa? AB min 3A. Hati-hati, kita telah membagi dengan bentuk negatif sehingga tandanya kita balik. Nah, kita punya AB min 3A kurang dari 0. Nah, yang mana dari keempat pilihan ini yang memenuhi ini? Kalau yang A, misal A-nya min 2, B-nya 2. Berarti min 2 kali 2 min 4. Lalu dikurangi 3 kali min 2. Dia berapa? Min 4 ini plus 6. 2. Salah ya. Lalu kalau yang ini min 2 kali 4 min 8. Lalu ada min 3 dikali min 2. Min 8 tambah 6 min 2. Nah ini memenuhi ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 5. Gambar di atas menunjukkan segi 6 beraturan dengan panjang sisi A dan persegi dengan panjang sisi A. Jika luas segi 6-nya adalah 384 akar 3 inci kuadrat, berapa luas dari persegi? Oke, gambar ini karena ya kita nggak semua orang hafal rumus luas segi 6, kita perlu lakukan sedikit manipulasi seperti berikut. Nah, jadi kita tarik garis seperti ini. Nah, didapat apa? Bahwa ini kan sama dengan apa sisinya? A kan ya. Maka ini juga A. Nanti ini juga A. Ini juga A, ini juga A. Nah, di sini kita dapat apa? Kita dapat bahwa segi 6 tak lain tak bukan L segi 6 LS6 gitu aja ya. Dia tak lain tak bukan adalah apa? 6 kali apa? Luas segi 3 sama sisi ini kan ya. Dimana kalau kita punya segitiga sama sisi, sudutnya ini kan berapa? 60 derajat kan ya? Atau, nah, luasnya tak lain tak bukan, dia adalah, luas segitiga sama sisi adalah apa? Setengah kali alas kali tinggi. Nah, tingginya berapa? Tingginya itu kan sin 60 itu kan apa? T per A ini kan. Berarti T itu adalah apa? A kali sin 60 atau setengah kali A kali sin 60 derajat. Di mana sin 60 adalah akar 3 per 2 atau ini A kuadrat per 4 akar 3. Nah, berarti luas segi 6-nya adalah 6 kali A kuadrat per 4 akar 3 atau sama dengan 6A kuadrat per 4 akar 3. Nah, kita tahu bahwa apa? Ini sama dengan 384 akar 3. Kita coret di sini, lalu 6 per 4 itu kan sama dengan 3 per 2 ya. Sama dengan 384. Nah, berarti berapa? 384 kalau kita bagi 3 itu 100 di 384 itu kan sama dengan 360 tambah 24 ya. 120 tambah 8 atau dia 128 dikali 2 adalah 256 sama dengan A kuadrat. Pertanyaannya adalah apa? Luas persegi. Luas persegi dengan sisi A itu adalah sisi kali sisi atau A kuadrat. Berarti luasnya adalah A kuadrat tadi kita dapat 256. Jadi luas perseginya itu adalah 256. Nomor 6.
Seorang ahli geologi pesisir memperkirakan pantai sebuah negara tertentu mengalami erosi sebesar 1,5 kaki per tahun. Dari perkiraan ahli geologi itu, pantai negara itu akan mengalami erosi sebanyak 21 kaki setelah berapa tahun. Ini kita bisa pakai analogi apa? Kecepatan. Kecepatan itu apa? Jarak dibagi waktu kan ya. Ini kan satuan jarak, ini satuan waktu. Berarti dapat apa? Kita butuhnya mencari waktu ya, berapa tahun. Berarti V sama dengan S per T ini kan sama aja kayak T sama dengan S per V kan ya. S-nya adalah 21 kaki. Kecepatannya adalah 1,5 kaki per tahun. Atau 21 dibagi 3 per 2 dia adalah 21 bagi 3, 7. 7 kali 2 adalah 14. Jadi lama waktunya agar tercapai atau tererosi sebanyak ini adalah 14 tahun atau yang C. Nomor 7, jika H jam 30 menit setara dengan 450 menit, berapa nilai H? Cukup mudah, kita ingat aja konversi 1 jam itu kan berapa? 60 menit kan ya. Berarti H jam itu kan sama dengan H kali 60 menit. Berarti H jam 30 menit itu sama dengan apa? H kali 60 ditambah 30 menit kan ya. Didapat totalnya adalah 450 menit atau H kali 60 tambah 30 sama dengan 450 atau 420 sama dengan H kali 60 atau nilai H adalah 7. Jadi nilai H adalah 7. Nomor 8. Pada suatu semester, Doug dan Laura menghabiskan total 250 jam dalam pembelajaran lab. Jika Doug menghabiskan 40 jam lebih lama dalam lab dibanding Laura, berapa jam waktu yang dihabiskan Laura dalam lab? Pertama kita misalkan dulu. X itu lama Doug di lab. Lalu Y adalah lama Laura di lab. Berarti dapat apa? Mereka menghabiskan 250 jam. Berarti X tambah Y adalah 250. Selain itu, Doug menghabiskan 40 jam lebih lama. Berarti X sama dengan Y ditambah 40. Nah, berarti kita bisa lakukan apa? Substitusi kan ya. Berarti Y plus 40 tambah Y sama dengan 250. Atau 2Y sama dengan 210. Maka Y adalah 21 dibagi 2. 11,5 atau 105 jam. Jadi waktu yang dihabiskan Laura adalah 105 jam. Jane telah membuka sebuah rekening baru. Setiap minggunya dia menabung sejumlah uang yang sama di rekening itu. Persamaan di atas memodelkan jumlah tabungannya A yang ditabung setelah menabung sebanyak T kali. Dari persamaan ini berapa tabungan awal Jane? Oke, berarti kalau tabungan awal artinya apa? Dia belum menabung sama sekali kan ya. Berarti uang di tabungannya itu hanyalah apa? Uang apa ya? Pembukaan rekeningnya aja kan ya. Nah, ketika belum menabung, maka nilai T-nya, ingat tadi T apa? T adalah banyak dia menabung. Berarti ketika belum menabung, maka T-nya adalah 0. Berarti nilai A ketika T sama dengan 0 itu adalah 18 dikali 0 ditambah 15 atau 15. Jadi tabungan awal Jane itu adalah $15.
nomor 10. Pada gambar di atas, titik O adalah titik pusat lingkaran. Segmen garis LM dan MN adalah garis singgung dengan berpotongan di titik M. Jika keliling lingkaran adalah 96, berapa panjang busur LN? Oke, ingat garis singgung itu dia apa? Siku dengan titik potongnya. Berarti kalau dia siku-siku di sini sudut L ditambah sudut L sama dengan sudut N sama dengan berapa? 90 derajat. Ingat bahwa jumlah sudut dalam sebuah bangun segi 4 dia selalu 360 derajat atau sudut L tambah sudut O tambah sudut N tambah sudut M 360 derajat. Di 90 ditambah sudut O ditambah 90 derajat ditambah 60 derajat sama dengan 360 derajat atau sudut O adalah 120 derajat. Nah, selanjutnya kita bisa mencari panjang busurnya. Panjang busur LN itu adalah fraksi atau pecahan dari keliling lingkarannya, yaitu dengan ini adalah sudut dari ini sudut O dibagi dengan total lingkaran 360 derajat dikalikan dengan keliling lingkaran atau pi, atau langsung aja deh keliling lingkaran ya, keliling. Didapat berapa? 120 derajat per 360 derajat dikali 96 atau panjang busur LN dia adalah ini kan 1/3 ya, 1/3 kali 96 atau dia adalah 32. Selanjutnya ada informasi berikut. Seorang ahli botani membudidayakan spesies tanaman langka pada lingkungan terkendali. Saat ini memiliki 3.000 tanaman. Populasi tanaman ini diharapkan tumbuh pada tahun N next year dapat diperkirakan dari jumlah tanaman saat ini N this year dengan persamaan di bawah. Jadi ini banyak tanaman tahun depan itu sama dengan banyak tanaman sekarang ditambah 0,2 kali tanaman sekarang dikali 1 min tanaman sekarang per K, dengan K itu adalah batas jumlah tanaman yang dapat tumbuh pada lingkungan itu. Dari rumus ini, berapa jumlah tanaman 2 tahun dari sekarang jika K sama dengan 4.000? Kita anggap misal tanaman sekarang itu N 0 ya. Ini sekarang. Berarti kita bisa cari misal N1 adalah 1 tahun mendatang atau next year. Berarti dapat apa? N1 sama dengan N0 ditambah 0,2 N0 dikali 1 min N0 per K. Tahun ini sekarang punya 3.000. Berarti 3.000 dikali tambah 0,2 kali 3.000 dikali 1 min 3.000 per 4.000. Tahu ini 3/4. 3.000 ditambah 0,2 ini kan 1/5 ya. Dikali 3.000, 1 min 3/4 adalah 1/4. Atau 3.000 dibagi 5 itu 600 dibagi 4 150 atau totalnya adalah 3150. Nah, tapi ingat ini kan baru tahun pertama, yang diminta itu 2 tahun setelahnya. Berarti dari N2 adalah N1 tambah 0,2 N1 kali 1 minus N1 per K. Atau dia adalah 3150 ditambah 0,2 kali 3150 dikali
1 minus 3150 per 4000. Nah, ini memang butuh kalkulator, karena kalau kita ngitung manual akan capek. Yang penting kita tahu cara menghitungnya. Oke, di sini biarkan 3150. Oke, kita hitung bagian belakangnya dulu mungkin. 1 dibagi ini 315 per 400. 315 dibagi 400, dia adalah 0,7875. Berarti kalau kita kurangin 1, didapat 0,2125. Jadi 0,2 kali 3150 dikali 0,2125. Ini kita kalikan dengan 3150, didapat 314. Bentar. Kita punya 0,2125. Kita kaliin dengan 3150. Kita kaliin lagi dengan 0,2. Didapat 135,45. Berarti ini 3150 ditambah 135,45 atau didapat 328,5,45 atau 32, yang paling dekat adalah 328. 4 ini yang paling dekat ya. Jadi jawabannya adalah yang B atau 3284. Nomor 12 masih dengan info yang sama. Sekarang ahli botani ingin meningkatkan jumlah tanaman yang bisa tumbuh pada lingkungan terkendali itu. Sehingga populasi tanamannya bisa bertambah semakin cepat. Targetnya itu adalah dari 3000 tahun ini menjadi 3360 tahun depan. Kalau tadi kan nggak langsung, tadi kan 31 berapa gitu ya. Dia pinginnya itu langsung, dari setahun itu ada 3360. Maka berapa nilai K-nya agar bisa tumbuh seperti ini? Kita tinggal gunakan rumusnya ini, yaitu 3360 sama dengan 3000 ditambah 0,2 kali 3000 dikali 1 minus 3000 per K yang mau kita cari. Kurangkan kedua ruas dengan 3000 dapat 360. 3000 dikali 0,2 dia adalah 600 dikali 1 minus 3000 per K. Bagi kedua ruas dengan 60 atau dapat, kalau ini kita bagi 60 berarti kan didapat berapa? 60 ya. Ini dapat 10. Berarti 60 per 10. Bentar. Kalau kita bagi 60 ini 6 aja ya. Berarti 6 per 10 atau 3 per 5 sama dengan 1 minus 3000 per K. Atau didapat 3000 per K adalah 1 minus 3 per 5 atau 2 per 5. Jadi nilai K-nya adalah 3000 dikali 5, 15.000 dibagi 2 atau 7.500. Jadi nilai K atau jumlah tanaman yang dapat tumbuh pada lingkungan terkendalinya harus dimodifikasi agar dia bisa mencapai 7.500.